Assalamualaikum, kembali lagi di Nata Wardah Nawaitu Cinta. Nah, sekarang kita punya program baru nih. Yang pastinya programnya itu spesial aku sendiri, dimana di sini aku bakal masak-masak karena memang sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi mulai hari ini kita akan banyak nih belajar masak di program Belajar Masak Bareng Wardah. Jadi buat teman-teman semua yang mau lihat mau apa? Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar masak nih, kita bareng-bareng, jangan lupa subscribe dulu YouTube ini, terus aktifkan loncengnya dan juga di like video ini. Dan mohon juga ide-ide teman-teman semua, selanjutnya kita bakal masak apa lagi nih. Ya, yuk kita mulai yuk. Nah, hari ini kita bakal mulai dengan Cece Yeni. Hai Bang. Untuk mengawali bulan Ramadan ini, kita bakal bikin pai susu penuh cinta. Ya, karena kita harus menyambut Ramadan dengan penuh cinta, Masya Allah. Jadi ini kita mulai aja. Yang pertama, harus siapin tepung terigu, itu 10 sendok makan. Ini udah aku masukin ke dalam mangkuk. Terus udah tuh kan. Jadi ini aku udah siapin tepung terigu 10 sendok makan. Jadi sendok makannya takarannya yang seperti ini. Terus ada mentega. Mentega itu 5 sendok makan aja. Dicampurkan ke dalam tepung terigu. Ini tuh kita bikinnya kulitnya dulu ya. Jadi untuk adonan kulit pai susunya. Oh, ini jadi udah dimasukin ke sini. Ini menteganya 5 sendok makan. Udah. Terus sama 1 kuning telur yang sudah dipisahkan dari putihnya. Kalau aku jangan dipisahkan dari nata. Apaan sih? Udah. Tuh kan? Oke. Jadi ini kita langsung aduk. Semoga pai susu yang kali ini enak ya. Soalnya udah pernah dibikinin kemarin sama salah satu tim Nawa dan hasilnya gosong. Dua-duanya gosong, nggak ada yang bagus. Yang satunya ada tompelnya lagi, Masya Allah. Jadi yang kali ini doain semoga berhasil, karena ini untuk pertama kalinya aku bikin pai susu dan langsung kalian tontonin. Jadi lihatlah hasil pai susu aku ya. Ya, nama programnya aja belajar masak, jadi wajarin kalau semisalkan hasilnya kurang baik. Tapi nanti teman-teman yang setelah nonton video ini ikutan bikin pai susu teflon juga nih, jangan lupa komen ya di bawah, terus kasih tahu hasil yang kalian buat itu gosong nggak, bagus nggak. Bahkan kita nanti bakal ada program yang bakal dengerin curhatan kalian. Jadi jangan lupa juga follow aku di Wardah Maulina _ hal romantis yang pernah diterima. Sebenarnya Bang Nata itu bukan tipe orang yang romantis ya. Jadi dia itu tipe yang lebih ke humoris orangnya, bukan romantis. Jadi kalau aku sebagai wanita nganggep romantis itu ya berbeda-beda ya. Kadang ada wanita yang dikasih coklat, bagi dia itu romantis. Ada wanita yang dikasih bunga, bagi dia itu romantis. Nah, ada juga yang cuman dengan kata-kata gitu atau perbuatan. Nah, kalau aku mungkin lebih ke yang kayak dari awal nikah sampai sekarang, alhamdulillahnya. Apa bisa dibilang ngigo atau bukan ya? Tapi setiap kali dia kalau udah tidur nyenyak terus tiba-tiba kebangun, dia pasti bilang aku sayang kamu gitu. Jadi hal yang kayak gitu sih. Tapi kalau untuk barang-barang aku sih nggak nganggap romantis ya, karena emang ya udah, emang kalau suami ya emang udah sewajarnya ya, ngasih-ngasihnya emang untuk istri gitu. Jadi udah terbiasa. Menjengkelkan ada sih, suka usil. Jadi dia itu kalau belum buat aku marah dalam sehari, kayaknya hidupnya belum bahagia gitu. Jadi setiap harinya tuh memang pasti bakal aku marah-marah terus. Makanya jadinya ya gitu, kalau ditanyain siapa yang sering marah ya aku, karena emang dia nyari-nyari nyari-nyari celah supaya aku marah gitu. Gimana ya? Intinya kayak gitu. Ini adonannya udah mau jadi loh.
Nih, jadi kita nanti bakal langsung naruh adonan ini ke teflon. Kita kan pengen punya baby secepatnya, tapi Allah belum kasih kita rezeki. Jadi doain semoga tahun ini gitu. Jadi kita berharap karena kita punya impian itu punya keluarga yang ramai, jadi kayak punya banyak anak. Nggak apa-apa, mungkin Allah mau kita berjuang dulu untuk supaya anak-anak kita nggak merasakan masa-masa kesusahan kayak kita dulu gitu. Oke, kita nambah lagi adonannya karena jadi kan aku tuh baru beli teflon dan juga baru beli kompor listrik. Kompor listrik itu dia nggak bisa pakai sembarang teflon. Nah, terus aku baru tahu kalau teflon yang dibeli ternyata segede ini. Dan takaran yang kemarin itu dibikin itu untuk teflon yang kecil bawahnya. Ya udah deh, akhirnya kita nambah lagi. Nah, kalau nambah kayak gini, misalkan kalian di rumah juga punya teflon gede, terus nambah lagi adonannya, cukup tambahnya itu dikali lipat gitu loh. Jadi tepung terigunya ditambah 10 sendok lagi. Terus menteganya ditambah 5 sendok makan lagi, sama telur tambah 1 kuningnya aja, jadi dipisah dari putih telurnya. Nah, udah nih, ini udah mau jadi nih adonannya. Kalau bikin kulitnya itu gampang banget, cepet banget, karena dia cuman ngadukin ginian aja nih. Apalagi kalau menteganya banyak kan, dia itu langsung jadi tuh, langsung cantik. Udah nih, sini deh. Dan untuk kulitnya itu jangan dipakein garam teman-teman. Jadi tuh aku dengerin Winda katanya kalau buat yang adonan ada garamnya, itu tuh kayak garamnya tuh nggak nyatu sama adonannya. Jadi nanti garamnya itu kita pakeinnya di selanya ya. Ini sambil nungguin ini nih, aku ratain adonannya, kita cepetin ya. Nah, ini dia udah jadi. Terus ini sebenarnya aku tuh pakai teflon. Aku mau ngasih tahu dulu supaya kalian tahu takaran adonannya. Ini teflonnya berapa tadi ukurannya? 28. Jadi yang teflon 28 cm. Ini adonannya tuh benar-benar kayak yang harus ditekan-tekan dengan penuh cinta. Dan pakai hati pastinya supaya rata kayak gini. Nih, alhamdulillah ternyata memang harus didouble gitu loh adonannya. Pinggirannya juga dinaikin kayak gini supaya nanti pas kita taruh isiannya, jadi dia bakal di dalam gitu loh. Jangan lupa iniin pakai dibolong-bolongin gini ya, pakai garpu supaya matangnya rata cenah. Ini aku pakai susu kental manis dari Fresh and Flake, dan dia itu karena sebenarnya satu adonan yang tadi itu pasnya itu 14 sendok ini. Tapi karena aku pakainya itu 2 adonan, akhirnya nih aku bikin flanya 1,5 gitu loh, 1,5 adonan. Jadi aku tambahin aja yang 14 sendok susu kental manis nih, aku tambahin 7 lagi. Terus ini jangan lupa tepung maizena. Jadi kayak ngikutin adonan, karena tadi kita nambah adonan, jadi ini nambah juga. Bismillah, biasanya sih yang garang-garang kayak gini enak. Telur kuningnya lebih juga nih, 1. Tuh. Kita aduk dulu. Kita aduk terus, aduk. Udah kayak kecampur semuanya, udah cantik kayak gini. Baru deh kita tuangin. Kita tuangin ini supaya matangnya merata gitu loh, supaya sampai ke atas gitu. Buah timun pang. Jadi buah timun pang.
Jadi aku tuh pakainya sama yang kulitnya langsung karena sayang banget kalau dibuang. Kayak gini nih, mungkin hampir semua orang yang orang Aceh ya pasti suka gitu kan. Nah, udah jadi nih. Jadi, ini tuh cocok banget buat kalian yang semisalkan nih udah mendekati baru pulang kerja, terus atau enggak habis berkegiatan, terus bingung nih mau bikin bukaan apa ya hari ini, untuk minumnya yang segar-segar apa ya. Ini nih paling cocok. Udah, aku tambahin selasi dulu ya. Nah, untuk kali ini aku pengen rasanya tuh agak berbeda. Makanya aku pakai sirup marjan yang melon. Jadi warnanya juga cantik, nanti jadi hijau gitu loh. Tapi rasanya juga enak, karena aku juga biasanya keluarga pun kalau bikin minuman, kalau misalkan nggak mau yang aneh-aneh, cukup pakai sirup marjan aja. Nah, ini kita campur gulanya. Kenapa banyak banget? Dikarenakan aku bikinnya itu banyak. Terus masukin es batunya. Kita tambahin air putih dulu. Tuh. Karena kita anggota keluarganya itu banyak, jadi bikinnya banyak. Sekarang aku lagi pakai baju dari Wardah Maulina Daily. Ini Hana Dress namanya, cantik banget aslinya, serius deh. Terus jilbabnya juga dari Wardah Maulina Daily. Cadarnya pun dari Wardah Maulina Daily. Karena keinget aku baru stok jeruk kunci, akhirnya aku pengen pakein aja nih. Sajikan deh. Sekian dan terima kasih karena sudah menyaksikan belajar masak bareng Wardah. Dan yang pastinya jangan bosen, Allah kuasa makhluk tak kuasa. Jangan pernah berharap kepada makhluk karena kekecewaan yang akan kamu dapatkan. Assalamualaikum.